Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Okey, saya Siti Rumbaya dari Putrajaya. Saya akan menceritakan mengenai life scenario saya. Semua orang mesti mempunyai cita-cita untuk mencapai sesuatu matlamat dalam hidup mereka. Begitulah dengan saya. Saya telah membuat senario saya. Sebenarnya ada 8 sebenarnya, tapi yang pastinya yang paling utama saya pilih 2 saja. Saya akan sharekan pada anda semua. Okey, yang pertama, sekarang saya yang pertama kenderaan. Sekarang kenderaan saya ialah Myvi 1.3 warna hitam. Memang sangat-sangat bergunalah untuk saya selama ini. Selama 14 tahun saya menggunakan Myvi ini. Semua orang akan mempunyai cita-cita untuk mengenderaan. Betul tak? Okey, rating untuk kenderaan ni saya bagi markah 5/10. Target saya adalah untuk memiliki Toyota Yaris warna putih. Kegunaannya adalah untuk mengambil business partner saya, pergi meeting ataupun travel dengan keluarga. Dan life scenario saya yang kedua ialah kediaman. Sekarang saya menetap di apartmen di Putrajaya, memiliki 3 bilik air, 3 bilik tidur, 2 bilik air yang standard lah kan. Tapi alhamdulillah lah sangat selesa dan memuaskan, dan rating saya adalah 2/10. Target saya ialah untuk memiliki banglo 2 tingkat, insya-Allah di Cyberjaya. Kegunaan mudah-mudahan akan tercapai, sebab dengan banglo tersebut kita akan dapat menjemput business partner kita untuk buat home party di rumah saya dan untuk keluarga kami berkumpul. Okey. Ya, walaupun walaupun kediaman ni sebelum ni saya duduk apartmen yang 25 tingkat, 25 daripada 28 tingkat di Kayangan, tapi duitnya di bawah Kayangan. Kalau di banglo kita di bawah Kayangan tapi duit di atas Kayangan. Nak tak? Okey. So saya rasa dengan rating 2/10 tu tidak mengapalah, sebab yang penting kita ada plan, kita ada destinasi. Kita bukan sekadar untuk mendapat pendapatan, tapi gelanggang kita untuk membantu ramai orang untuk berjaya. Kita walaupun ada halangan, ada ketidakyakinan, yang pasti kita akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan, sebab kita kenalah melangkah. Walaupun langkah kita kecil pada hari ini, kita akan dapat mencapai ke puncak kejayaan. Okey, akhir sekali slogan saya, buat tanpa henti, buat tanpa tapi, buat tanpa henti, buat sampai jadi. See you in the top. Ajar. Terima kasih. Selamat petang. Saya sangat gembira karena saya boleh berjumpa dengan tuan-tuan yang begitu handsome dan puan-puan yang cantik dari Malaysia. Ya, perkenalkan, saya Ben Lemuel Tanasale. Saya Ezra Priscilla. Kami adalah Sharon Rose Master dari Indonesia. Bulan Oktober tahun 2024, ya, itu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kami, ya, karena ada 3 peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang pertama adalah saya menikahi soulmate saya yang berdiri di sebelah saya. Lalu yang kedua adalah kami mengambil sebuah keputusan besar untuk kami menutup bisnis yang merupakan
sumber penghasilan utama kami. Dan kami putuskan kami full time di Atomi. Dan yang ketiga, kami disadari bahwa usia manusia itu terbatas, ada limitnya. Ya. 1 minggu, persis 1 minggu setelah kami menikah, papa saya didiagnosa terkena penyakit, yaitu penyakit kanker prostat stadium 4. Ya, jadi ketahuannya pun juga tidak sengaja. Jadi waktu itu papa saya lagi cek darah, kemudian didapati nilai PSA-nya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang familiar dengan PSA? Ada yang tahu PSA itu apa? Jadi PSA itu adalah penanda apakah prostat seseorang bagus atau tidak. Jadi normalnya nilai PSA itu adalah 0 sampai 4. Kalau sudah di atas 20, biasanya akan kesulitan buat buang air kecil. Dan waktu itu papa saya nilai PSA-nya adalah 1892. Jadi dokter bilang ini kemungkinan besar kanker. Ya, dan ketika di-scan, satu badannya itu sudah hitam. Ya, yang artinya semuanya kankernya udah menyebar ke seluruh tubuh. Waktu itu dokter panggil kami ke sebuah ruangan ya. Kami diberitahu bahwa usia papa saya tidak ada yang tahu, bisa meninggal kapan saja. Kalaupun treatment dokter berjalan dengan baik, paling lama adalah 1 tahun. Ya, waktu itu kami begitu down, ya. Tapi kami sangat bersyukur, ya kami sudah mengenal Atomi. Ya, papa saya konsumsi produk-produk dari Atomi, ya konsumsi Hemohim, Hongsam dan juga pomegranate. Dan setiap kali dia check up, itu nilai PSA-nya itu turun drastis. Hanya dalam tempo 6 bulan, prostatnya sudah normal, ya angkanya dari 1892 turun ke 0,7. Nah, Bapak Ibu, ya melalui peristiwa ini kami diingatkan satu hal, ya kami tidak boleh hidup tanpa tujuan, ya kami sedang berlomba dengan waktu. Sejak saat itu Bapak Ibu, kami memutuskan untuk menulis live scenario dengan lebih serius. Karena kami menyadari dari peristiwa itu waktu kami terbatas. Waktu orang tua kami terbatas. Maka dari itu kami menulis live scenario dan kami punya mimpi-mimpi yang baru. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah mimpi untuk melengkapi keluarga kecil kami. Karena kami baru saja menikah, kami mau untuk memberikan cucu pertama juga ya untuk orang tua kami. Jadi kami bermimpi untuk memiliki anak ya di tahun 2027. Ya. Yes. Dan itu adalah mimpi pertama kami. Mimpi yang kedua adalah tempat tinggal. Karena kami mau menambah anggota keluarga ya. Pastinya kami juga mau memberikan yang terbaik secara tempat tinggal demi kenyamanan juga. Dan saat ini kami tinggal di sebuah apartemen yang berukuran 92 meter persegi dengan biaya sekitar Rp2.500 sebulannya. Nah, target kami adalah membangun rumah di tahun 2028 dengan ukuran 400 meter persegi, lengkap dengan semua fasilitas seperti kolam renang, swimming pool, karaoke room, dan tempat untuk kita bisa berkumpul bersama partner-partner kami untuk home party dan sebagainya. Dan itu kami impikan di tahun 2028. Nah, kemudian kami juga mau memiliki mobil yang baru. Saat ini kami mengendarai mobil Toyota Rush tahun 2020 dan kami mau mempunyai mobil baru supaya keluarga kami nanti bisa lebih nyaman dan bisa lebih banyak bawaannya ya, karena bawaan bayi nanti cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi mimpi kami adalah mobil terbaru yang dari Denza D9 warna hitam dengan biaya sekitar Rp230.000. Dan tentunya karena suami saya juga mungkin nanti sudah semakin umur ya, jadi kami juga bermimpi untuk memiliki driver sendiri untuk menyetir mobil baru kami. Nah Bapak Ibu, mimpi kami bukan hanya kami tuliskan di
selembar kertas, ya. Kami cerita ke banyak orang, seperti sekarang kami cerita ke Bapak Ibu, kami juga cerita ke tim kami, ya. Karena kami percaya satu hal Bapak Ibu, usia kami memang ada batasnya, kita semua nanti akan meninggal suatu saat. Tapi selagi kita hidup, kita punya pilihan Bapak Ibu. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk kita memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, juga untuk orang-orang tercinta kita. Ya, karena hidup terlalu berharga kalau kita jalani biasa-biasa saja. Ya, sekian sharing dari kami. Terima kasih, Sheshe.